Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan seperti biasa, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak untuk semua jemaat Tuhan yang terkasih beserta seluruh keluarga, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan, kalau sampai malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah Tuhan, menaikkan korban syukur kami sebagai ucapan terima kasih kami Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Akan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari kita angkat suara. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Benar Tuhan, sampai saat ini kami masih mengagumi Engkau Tuhan, karya-karya-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang di surga, dan terima kasih Tuhan Roh Kudus. Amin. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, amin, dalam hati, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui dengan pernyataan iman kami Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Mari kita bersama hati kita kepada Tuhan. Kita akan satu pujian kembali, tenanglah kini hatiku. Ya Tuhan, jaga kami Tuhan, agar kami
boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasakan tangannya. Pegang tangan kami Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Peganglah tangan kami Tuhan, agar kami boleh merasakan hadirat-Mu, merasakan pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan tangan-tangan yang kuat akan mampu terus membimbing kami Tuhan. Amin. Tak sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat. Tangan-Mu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul, apakah benar sorga masih tanpa penghuninya. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan, atas penjagaan Tuhan dan penyelamatan yang berasal daripada Tuhan. Malam ini kami mau buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan malam ini akan menambah pengetahuan kami akan firman-Mu, juga mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama siap menyambut firman Tuhan, kita katakan amin. Topik ini saya angkat karena masih ada banyak polemik di antara umat Kristen sendiri yang mempertanyakan apakah benar tidak ada seorang manusia pun yang berada di sorga. Ya, mereka berpegangan pada ayat yang Yesus katakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke surga. Nanti kita akan bahas ayatnya ya. Ya, jadi inilah dasar daripada mereka memegang pendapat atau penafsiran mereka. Jadi mereka berani mengatakan bahwa di surga belum ada penghuninya. Nah,
Namun tentu saja pendapat ini tidak bisa diterima begitu saja, karena masih banyak ayat-ayat lain yang harus kita perhatikan. Nah, inilah pentingnya jemaat Tuhan yang terkasih untuk membaca Alkitab, untuk mengerti isi Alkitab. Ya, kita tidak boleh mengambil satu ayat terus berpegang teguh dengan ayat tersebut. Tentu ini akan menimbulkan penyesatan. Ya, namun ada juga sebagian orang Kristen yang menganggap bahwa sedikitnya ada 3 orang yang sudah berada di surga. Ya, mereka adalah Henokh yang sudah bergaul dengan Allah selama kurang lebih 300 tahun, Nabi Elia yang diangkat dalam pusaran angin, dan juga Musa. Ya, dengan pendapat inilah masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah. Ya, dan semuanya merasa benar. Mereka jelas telah mempertentangkan ayat di dalam Alkitab, sehingga silang pendapat ini juga dapat dipakai oleh mereka yang di luar Kristen untuk menyerang keimanan kita. Ya, jadi memang untuk mengetahui atau untuk memberikan suatu penafsiran di dalam ayat di dalam Alkitab, tidak boleh, sekali lagi berulang-ulang saya katakan, tidak boleh hanya berfokus pada 1-2 ayat saja. Ya, sudah terlalu sering saya ingatkan. Namun kita lihat, kelihatannya memang sebagian umat Kristen harus kita katakan bebal, ya, karena mereka inilah yang merusak iman kekristen kita. Mereka hanya belajar YouTube. Ya, belajar YouTube boleh, tentu saja ya, tetapi juga harus disaring, dipakai pikiran kita untuk melihat. Ya, kalau ada pengajar yang mengajarkan demikian, ada pengajar yang mengajarkan demikian, ada pengajar yang demikian, maka kita harus membuka Alkitab, kita lihat dasar-dasar yang diajukannya, kemudian kita baca konteksnya, kita dalami. Ya, jangan kita hanya melihat beberapa channel apologet. Sebenarnya mereka tidak pantas disebut apologet Kristen, lebih tepat disebut itu ngomong-ngomong di warung kopi, sebab karena mereka sudah tidak memberikan pengajaran yang baik kepada umat Kristen. Ya, maaf, saya harus menyatakan seperti itu, karena seringkali saya mendengar mereka ngoceh dalam tanda kutip asal jadi gitu loh. Ya, nanti juga akan kita bahas ya. Untuk itulah maka saya akan membahas hal-hal yang diperlukan atau yang berhubungan dengan kehidupan kekal atau kerajaan Allah atau masuk dalam surga. Apa sih syaratnya untuk supaya orang dapat masuk surga? Jadi jangan kita hanya ribut, boleh masuk tidak ada, tidak ada. Tapi kita harus mendalami apa syaratnya. Yang pertama ya, syaratnya untuk masuk surga ya, tentu untuk masuk ke surga seseorang itu dikatakan harus kudus ya. Yang dimaksud kudus di sini tidak hanya kehidupannya berkenan kepada Allah, tetapi juga tubuh jasmaninya harus kudus, dalam tanda kutip tubuh jasmaninya itu ya. Sebab tidak mungkin orang berdosa dapat hidup bersama Tuhan yang kudus. Ini pemikiran yang very simple, sangat sederhana sekali ya. Jadi kalau kita mau menyatakan seseorang itu bisa masuk ke dalam surga atau tidak, kita lihat dulu dia itu hidupnya kudus tidak. Kalau tidak kudus, jelas tidak dapat masuk dalam surga. Kalau dia kudus, jelas juga bisa masuk dalam kerajaan surga. Inilah analisis yang pertama dulu ya. Kemudian kita lihat ya, jadi minimal kita akan membicarakan 2 hal yang penting untuk dikatakan seseorang dapat masuk ke dalam surga. Ya, yang pertama yaitu kehidupan yang kudus. Bagi mereka yang ingin hidup bersama Tuhan, maka tentu kehidupannya harus berkenan di hadapan Allah. Ya, jadi Allah kita sudah membatasi bahwa orang-orang yang mau masuk ke dalam surga itu tidak boleh berdosa. Ya, memang kita semua ini berdosa, namun kalau kita melakukan pertobatan, kemudian kita terus memperbaiki kehidupan kita, nah kita dapat dikatakan hidup mulai kudus. Ya, kudus memang dalam bahasa Latinnya artinya dipisahkan, artinya dipisahkan dari dosa. Ya, jadi itu singkatnya saja ya. Kemudian yang kedua yaitu jasmaninya yang kudus. Ya, bagaimana seseorang untuk memperoleh jasmani yang kudus? Ya, itu juga ada 2 cara, yaitu secara langsung. Artinya ketika manusia hidup itu langsung
tubuhnya dapat dikuduskan atau disucikan oleh Allah. Dengan demikian dia boleh memperoleh tubuh surgawi, lalu mereka bisa diangkat oleh Allah masuk ke dalam surga, ya. Dan inilah yang terjadi pada diri Henokh dan Nabi Elia. Jadi Henokh dan Nabi Elia ini manusia hidup, ya, namun berkat karena kuasa Allah, perkenanan Allah, mereka langsung diangkat dari yang hidup itu ke surga. Namun sebelum memasuki surga, mereka diberi tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi, tubuh yang kudus, sehingga dengan demikian mereka sudah memenuhi syarat, kedua syarat tadi, ya. Yaitu kita lihat di Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dan ini diperkuat kembali di kitab Ibrani, yaitu Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henokh terangkat supaya tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah, ya. Sedangkan untuk Nabi Elia, kita akan melihatnya di 2 Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Jadi ketika kereta api maupun badai api itu dapat juga kita tafsirkan bahwa Nabi Elia itu sudah langsung dikuduskan. Ya, kita ingat permandian dengan Tuhan Yesus bukan permandian air lagi, tapi dengan permandian api Roh Kudus, ya. Jadi dengan demikian tubuh Nabi Elia itu sudah kudus, langsung diberikan tubuh sorgawi, ya, sehingga dengan demikian Elia dapat naik ke sorga, ya. Kalau kita memperbandingkan kedua peristiwa antara Henokh dengan Nabi Elia, pada Henokh tidak dijelaskan bagaimana cara Allah mengangkatnya ke surga, ya. Sedangkan pada Nabi Elia lebih jelas seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Jadi Allah mendatangkan kereta api dan Allah juga mendatang masuk ke dalam badai api. Kemudian Nabi Elia dibawa ke surga. Dan kita sebagai orang percaya tentu harus mengimaninya. Kalau Allah mengatakan mengangkat atau naik ke surga, maka sebagai umatnya kita harus percaya dan mengimaninya, ya. Jangan ada lagi yang mengatakan, oh bukan, mereka tidak naik ke surga, mereka naik ke kota Yerusalem baru atau Firdaus. Jelas ini mereka tidak mengerti apa-apa, ya. Untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih, kalau mau melihat lebih detail sedikit apa itu Yerusalem baru atau kota suci, apa itu neraka, apa itu surga, jemaat Tuhan yang terkasih dapat melihat di video yang saya lain yang saya beri judul Kemana Roh Orang Mati Pergi, ya. Itu di sana dibahasnya, ya. Jadi jelas pendapat mereka yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang masuk surga itu tidak mengetahui secara utuh tentang tata cara pengangkatan dan proses seseorang itu dapat masuk surga atau tidak. Mereka mengertinya hanya satu potong ayat di mana Yesus berkata kepada penjahat yang di sebelah kanannya saja juga, ya. Yaitu di Lukas 23 ayat 43 kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, memang ayat ini dipakai Yesus untuk ditujukan kepada salah seorang penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Tetapi ini belum tentu, atau ayat ini belum tentu cocok jika dipakai di dalam peristiwa Henokh maupun Nabi Elia, ya. Jadi jangan sepotong ayat konteksnya terlepas kemudian dipakai di peristiwa yang lain. Jelas sekali lagi ini adalah tidak benar, ya. Jadi bagi orang mati, saya katakan ada dua pilihan bagi roh mereka untuk pergi. Yang pertama, jika mereka berkelakuan baik, maka roh mereka akan masuk ke dalam taman Firdaus atau kota Yerusalem baru atau kota suci. Sedangkan tubuh jasmani mereka akan hancur. Tubuh duniawinya akan hancur. Rohnya akan masuk ke Yerusalem baru. Roh, ya. Kemudian
jasadnya atau tubuh duniawinya ya akan hancur, dimakan tanah, dimakan ulat, batu, atau kalau dibakar ya menjadi abu atau debu. Ya, saya tegaskan kembali lagi, yang akan Firdaus itu adalah roh, bukan tubuh jasmani atau tubuh duniawi. Harus dibedakan dulu, mengerti, baru bisa mencermati atau menafsirkan firman Tuhan dengan baik. Sedangkan mereka yang mati dan berperilaku jahat dan tidak berkenan di hadapan Allah, maka roh mereka akan masuk ke dalam alam baka. Sedangkan tubuh jasmani mereka juga akan hancur, ya, kembali ke tanah kalau dikubur. Ya, penafsiran ini dapat jemaat Tuhan yang terkasih baca di dalam cerita Lazarus dan orang kaya, yaitu di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lalu ketika masa penghakiman datang, maka yang berkenan di hadapan Allah akan dimasukkan ke sorga. Dan untuk memasuki sorga, mereka akan diberi tubuh kemuliaan terlebih dahulu. Jadi yang masuk sorga itu bukan roh. Roh hanya ada di Firdaus, di Yerusalem baru. Sedangkan yang untuk masuk ke dalam sorga itu harus ada tubuh rohani atau sorgawi. Ya, mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 40 dan 53. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ya, jelas sekali ya. Lalu apa buktinya bahwa tubuh sorgawi itu bentuknya menyerupai tubuh duniawi? Hal ini dapat kita lihat pada waktu Yesus bertemu dengan Musa dan Nabi Elia. Kalau bentuk tubuh mereka tidak sama seperti apa yang orang Yahudi kenal pada masa itu, pastilah murid-murid Yesus sudah tidak akan mengenali mereka. Ya, karena murid-murid Yesus juga orang Yahudi. Mereka tentu mendapatkan cerita secara turun-temurun. Ya, kalau tubuh duniawi katakanlah misalnya Nabi Elia, dulu tubuhnya kurus kecil, terus tiba-tiba ketika memperoleh tubuh sorgawinya menjadi besar tinggi, tentu ini tidak akan dikenali lagi, ya kan? Ya, jadi ini harus dipahami dulu ya. Demikian juga ketika Yesus berbicara dengan Musa dan Nabi Elia, maka Yesus harus memakai tubuh kemuliaannya terlebih dahulu. Untuk itulah makanya dikatakan di Alkitab Yesus berubah. Ya, Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ketiga, maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Jadi Yesus berubah, bukan wujudnya berubah. Misalnya Yesus yang kita kenal selama ini bisa digambar, kemudian tiba-tiba berubah 100% lain sama sekali. Tidak. Tapi Yesus berubah itu bentuknya sama, tingginya, besarnya sama, semuanya sama. Hanya sekarang Yesus memakai tubuh kemuliaan. Apa itu buktinya? Tubuh kemuliaan itu buktinya di samping cahayanya juga bersinar dengan terang, pakaiannya juga bersinar terang, seperti yang dikatakan tadi. Nah, itulah tanda-tandanya. Makanya banyak orang memberikan kesaksian ketika mereka bertemu dengan Yesus, itu mereka tidak dapat melihat wajah Yesus, mereka tidak dapat melihat apa-apanya Yesus, mereka hanya melihat sosok bayangan saja dengan sinar yang amat terang. Ya, ini bukti bahwa Yesus itu datang dalam kemuliaannya. Ya, jadi harus difahami ya. Jadi ini juga alasan saya untuk tidak pernah percaya kepada siapapun manusia, termasuk hamba Tuhan yang selalu mengatakan, oh saya sering kali diajak oleh Tuhan Yesus jalan-jalan ke sorga, kemudian balik lagi, saya lihat di sorga banyak taman-taman yang bagus, lantainya dari emas, dindingnya dari batu-batuan mahal dan seterusnya. Itu omong kosong. Ya, mereka berbohong. Mereka sama sekali tidak mengetahui tentang keadaan bagaimana orang bisa masuk surga. Tetapi mereka hanya mengutip beberapa ayat di dalam kitab Wahyu. Ya kan? Di kitab Wahyu mengatakan demikian, ya dia juga mengatakan demikian. Ya, saya yakin tidak mungkin
orang yang sudah diberikan tubuh kemuliaan, yang sudah masuk ke sorga, masih mau lagi kembali ke dunia yang fana ini. Ya kan, kita tahu semua di sorga itu sudah tidak ada penyakit, sudah tidak ada penderitaan, semuanya dalam sukacita bersama Tuhan Yesus. Terus untuk apa lagi kembali ke dunia yang fana ini? Ya, apalagi kita juga tahu ya bahwa kehidupan di dunia ini amatlah sukar, berdosa ya. Jadi sekali lagi, tidak mungkin ya saya mencari ayat yang tidak pernah ada. Sedangkan saya mengatakan tadi manusia berubah sampai masuk surga, semua saya lengkapi dengan ayat, sehingga apa yang saya tafsirkan dibangun dengan suatu landasan kokoh yang berdasarkan Alkitab. Ya, di Alkitab tidak pernah dikatakan orang diangkat ke sorga balik lagi, tidak pernah. Yang ada adalah orang diangkat ke Firdaus. Kalau Firdaus itu adalah rohnya, itu memang pernah dialami oleh Paulus, Rasul Paulus. Namun tujuannya jelas, bukan hanya tujuannya seperti kita bertanasya ke suatu daerah. Tuhan tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang sia-sia. Nah, Tuhan menunjukkan kepada Rasul Petrus maupun Rasul Paulus, ya, Rasul Petrus itu mengenai penulisan di kitab Wahyu, ya Tuhan ingin menceritakan tentang keadaan sorga. Makanya Rasul Petrus diangkat, diberi penglihatan untuk ditulis, untuk memberikan informasi kepada kita yang masih hidup di dunia ini. Sedangkan Rasul Paulus juga demikian, diangkat untuk memberikan pengalaman langsung, nanti Rasul Paulus menuliskannya dalam Alkitab. Jadi ada tujuan yang jelas, ya, untuk menguatkan iman kita seluruhnya, tidak untuk perbuatan yang sia-sia, ya. Ya, jadi bagi mereka yang semua omong kosong dan tanda kutip juga ingin menipu, banyak sekali di YouTube itu menyebut saya sudah dibawa Tuhan ke surga, apa segala macam, diberi penglihatan, nanti akan terjadi apa-apa, bla bla bla, yang sama sekali tidak alkitabiah. Ya, kalau mau jemaat Tuhan yang terkasih mau mengerti tentang kedatangan Tuhan Yesus, cari juga di video saya ada, ya, mengenai akhir zaman, ya. Nah, untuk Musa kita akan mempelajari lebih lanjut, ya. Musa naik ke surga bukan dalam keadaan hidup, tetapi Alkitab mencatat Musa mati, ya. Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Nah, bagaimana proses Musa diangkat ke surga? Sebab katanya mereka yang mati itu bisa masuk ke surga, ya. Ketika Musa mati, jelas seperti yang saya katakan tadi bahwa roh Musa akan dijemput oleh malaikat-malaikat, kemudian dibawa ke Firdaus, ya. Sebab kehidupan Musa berkenan di hadapan Allah. Lalu ketika Yesus bangkit, dikatakan Yesus juga membangkitkan orang-orang kudus dan mereka membawanya ke Firdaus, ya. Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak, ya. Jadi ini kita harus dalami ayat ini, ya. Jadi kita masih ingat bahwa ketika Yesus mati, maka terjadilah gempa yang dahsyat, lalu kuburan-kuburan terbuka, ya. Dan banyak orang kudus yang telah mati itu bangkit, ya. Nah, setelah Yesus bangkit, maka Yesus membawa mereka untuk masuk ke kota yang kudus. Di mana yang kudus, kota yang kudus itu jelas Yerusalem baru. Orang-orang kudus itu kan sudah mati lama, ratusan tahun sebelum Yesus, mungkin ribuan tahun, ya kan? Jasadnya atau tubuh jasmani tentu sudah habis, sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah roh. Makanya Yesus mengatakan rohnya itu dibawa ke Firdaus, ya. Jadi mereka yang mati ini masih berbentuk roh, saya ingatkan kembali, ya. Sebab jasad mereka sudah hancur atau habis. Lalu Alkitab mencatat mereka menampakkan diri kepada orang banyak. Kalau mereka menampakkan diri kepada orang banyak,
maka jelas mereka itu bukan berbentuk roh, karena roh tidak dapat dilihat oleh manusia biasa, tetapi pasti mereka telah memakai tubuh kemuliaannya, sehingga dengan demikian bisa terlihat oleh manusia biasa. Artinya mereka telah dihakimi oleh Yesus, dan oleh Yesus mereka telah diberi tubuh kemuliaan, kemudian masuk ke surga. Ya, sebab Alkitab mencatat mereka itu adalah orang-orang yang kudus. Jadi kita harus mengerti ceritanya bagaimana seseorang itu masuk ke dalam surga, ya, jangan tidak ujuk-ujuk. Pokoknya di surga ada orang, tidak, di surga ada 3 orang. Kalau dengan argumen seperti ini sampai Yesus datang pun tidak akan selesai. Ya, makanya untuk jangan berdebat atau jangan mendapatkan pendapat Anda kalau Anda hanya menguasai 1-2 ayat saja, karena itu akan membingungkan nanti umat Kristen yang lain. Sebaliknya umat Kristen yang lain juga belajar dari mereka yang benar-benar bisa atau mengakui dengan tepat apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya. Kemudian kita lihat juga yang lain, hal ini dibuktikan di Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Itu menyatakan waktu zaman Yesus itu surga sudah banyak penghuninya, bukan hanya 144 ribu saja, ya kan? Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Ini berarti menceritakan keadaan di surga, ya, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya, jadi ini merefleksikan keadaan di surga ketika banyak penghuni surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi Rasul Yohanes telah memberikan penglihatan bahwa di surga itu sudah banyak penghuninya. Maaf, tadi saya salah menyebut, ya, saya menyebut Rasul Petrus, sebenarnya maksudnya Rasul Yohanes, ya. Alkitab telah mencatat bahwa surga itu telah terdapat suatu kumpulan orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya, ya, yang terdiri dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, termasuk juga 144 ribu yang berasal dari 12 suku Israel. Dan ini tentu termasuk Musa, salah satu di antaranya. Murid-murid Yesus juga masuk dan lain-lain, ya. Wahyu 14:3, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk tua dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144 ribu yang telah ditebus dari bumi itu, ya. Jadi jelas sekali Alkitab dengan terang-terang menyatakan bahwa 144 ribu dari suku Israel itu mereka yang telah ditebus dari bumi, mereka yang telah mati berdosa, kemudian karena kudus, kemudian diangkat oleh Tuhan Yesus ke sorga, ya. Jadi kalau Rasul Yohanes telah diberi penglihatan untuk menyaksikan penghuni sorga dan menuliskannya di dalam Alkitab, lalu kita anggap sebagai suatu kebenaran firman Tuhan, lalu apa pendapatmu itu yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang ada di sorga? Argumen apa yang kamu bangun? Jangan hanya berlaku pada ayat tadi, itu akan saya kupas apa maksudnya, ya. Jadi dalam menafsirkan firman Tuhan juga berulang kali saya katakan, jangan mengkontradiksikan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Jangan terus melawan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Itu namanya menghujat Tuhan. Ingat, menghujat Tuhan tidak akan diampuni, ya. Nah, bagaimana dengan pernyataan Yesus yang dikatakan di Yohanes 3:13? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun di surga, yaitu Anak Manusia, ya. Ayat ini berbicara ketika Yesus menjawab pertanyaan Nikodemus mengenai hal keselamatan, ya. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama, perkataan Yesus tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Jadi yang Yesus maksudkan adalah tidak ada seorang
atau manusia manapun juga yang dapat naik ke surga dengan kekuatannya sendiri. Jadi harus dicerna dengan baik. Jangan Alkitab menulis itu langsung kita artikan secara literal saja. Memang harus ada yang diliteralkan. Ya memang tidak boleh menyimpang dari literal. Tetapi banyak juga ungkapan, kiasan, perumpamaan dan seterusnya yang membutuhkan penafsiran yang arif dan bijaksana. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa manusia manapun yang hidup dengan kekuatan sendiri, mereka tidak akan mampu untuk naik ke sorga. Ya, tadi sudah kita bahas bahwa kalau orang yang masih hidup itu ingin masuk ke sorga, hanya ada satu cara saja, yaitu diangkat oleh Allah. Ya, contohnya tadi Henokh dan Nabi Elia. Ya, kemudian kalau misalnya sudah mati, ya contohnya seperti Musa tadi. Ya tidak ada lagi cara lain yang dinyatakan oleh Alkitab. Jadi kita sebagai umat Kristen harus taat dan patuh pada firman Tuhan. Jangan menafsirkan seakan-akan kalian itu lebih tinggi derajatnya dari Tuhan, sehingga semua ayat-ayat yang lain itu dibatalkan atau ditabrak atau dianggap tidak pernah ada. Ya, inilah yang memang kalau penafsiran sepotong-potong itu repot, ya. Jadi menurut saya itu tidak aneh atau tidak ada kontradiksinya di dalam ayat satu dengan ayat yang lain kalau kita tidak melihat atau tidak menafsirkannya secara sepotong-sepotong. Kita harus menafsirkannya secara utuh. Ya, jangan terpaku pada ayat satu saja. Ya, kalau kita hanya melihat pada ayat satu ayat saja, jelas ini akan menyesatkan pikiran kita. Ya, untuk itulah kita perlu mendalami suatu ayat agar kita benar-benar mengerti mengenai apa yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan. Ya, sekali lagi ya, jangan terus kita mempertentangkan isi daripada Alkitab. Jadi kesimpulannya jelas sampai hari ini jelas ya, di surga sudah banyak sekali dari berbagai bangsa, dari berbagai suku, dari berbagai kaum, dari berbagai bahasa itu telah masuk ke surga. Ya, demikianlah pemberitaan mengenai isi surga. Mari kita tundukkan kepala kita ya. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami terus diberi pencerahan mengenai isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan terus membukakan isi hatinya agar kami sebagai umat-Mu semakin mengenal akan Engkau, sehingga kami dapat memperbaiki iman dan penghidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita baru saja mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih, kita siapkan nanti kita kembali. Kita angkat satu pujian indah, rencana Tuhan. Benar Tuhan, rencana-Mu begitu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Rancangan-Mu bukan rancangan kami Tuhan. Jalan-jalan-Mu juga bukan jalan-jalan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Indah rencana Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku.
Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Benar Tuhan, dulu ketika kami belum mengerti akan rencanamu dalam kehidupan kami, sungguh benar kami merasakannya Tuhan. Ketika kami harus menjalani kehidupan kami Tuhan, di dalam kesesakan kami, di dalam pencobaan kami Tuhan, namun sekarang kami sudah mengerti betapa indah rencana-Mu Tuhan. Amin. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong Tuhan, kau tolong padaku. Terima kasih Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Terus arahkan hati dan pikiran kita angkat satu pujian kembali dengan sayang-Mu. Inilah pujian terakhir jemaat Tuhan yang terkasih di dalam program Mesbah Keluarga ini. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bersungguh-sungguh mengimani pujian.
kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kalau kekuatan kami Tuhan, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami tahu Tuhan, pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari Tuhan, angkat kami Tuhan, pegang tangan kami yang kuat di dalam badai kehidupan kami, agar kami dapat kuat di dalam menghadapinya Tuhan. Amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Demikian dari Ibadah Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada minggu depan, tentu di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.